Pak Pendeta yang kami sayangi, Bapak Pendeta Songti Siregar dan Ibu Wuru Simorangkir. Ini kita bersuka cita bisa bertemu ya. Ulang tahun GKPI ke-60, ya kan? Bulan Agustus, tanggal 30 Agustus. Dan gereja-gereja yang lain juga ke-60 di Medan, di Menteng. Barangkali ada pesan-pesan dari Pak Pendeta kepada kami-kami ini, kepada para pendeta yang sekarang. Silakan Pak Pendeta. Pesan-pesan saya kepada pendeta GKP sekarang yang boleh dikatakan generasi muda. Saya adalah generasi pertama GKPI bersama-sama Dr. Handar Lombatobi dan Dr. SM Tagalu. Itulah pimpinan yang saya katakan. Pada masa itu kami semua bersemangat, penuh semangat untuk melayani dan mengunjungi anggota-anggota jemaat. Karena GKPI adalah gereja yang baru, harus menunjukkan pelayanan yang baru. Kepada pendeta-pendeta sekarang, saya anjurkan supaya pelayanan lebih ditingkatkan, apalagi berkunjung ke rumah-rumah anggota. Tugas pendeta bukan saja berkhotbah, habis berkhotbah diam. Banyak tugas pendeta. Pendeta harus memikirkan uang, harus memikirkan sekolah minggu, harus memikirkan generasi muda, anak-anak muda sekarang banyak yang tidak gereja lagi. Bagaimana menjangkau itu? Pendeta-pendeta pikirkanlah, bicarakanlah itu. Yang paling penting mau saya katakan, nasihat saya, jangan pendeta lama-lama berkhotbah. Maaf ya, kalau waktu kami belajar homiletik, dosen kami adalah mantan Eporus HKBP Dr. Yusuf Sihombing. Dia mengatakan kemampuan anggota jemaat untuk menerima khotbah itu hanya 30 menit. Dan kami diajarkan biar Bishop dan Dr. Sultan mengajarkan tidak boleh lebih dari 30 menit. Kalau mau panjang dari 30 menit, memang anggota jemaat diam, tidak mau protes. Tapi dalam hatinya dia protes. Cukup pendek, kian pendek, jemaat kian merasa senang. Tapi kalau panjang, siapa yang berkhotbah? Pendeta yang panjang itu. Itulah kritik jemaat. Tapi kalau pendek, ringkas, tepat, pendeta itu tepat-tepatnya itu. Itu yang dianjurkan kepada generasi muda. Dan isi khotbahnya itu tertentu, isi khotbahnya. Ya, dan isi khotbahnya juga jangan melayang-layang. Landinglah khotbahnya. Jangan flying. Berkhotbah. Memang banyak mau dikhotbahkan, tapi tidak semua perlu dikatakan dalam khotbah. Itu yang katakan. Yang terakhir saya katakan, pendeta, kalau saya minta maaf, itu member gereja, jangan katakan di situ hal-hal pribadi. Itu member gereja. Kalau mau katakan hal pribadi, harus ama, harus hinang, tahu sehingga itu
Inatamu merangkil guru aku di situ ini kamu katakan begitu dalam khotbah. Itu bergereja. Kalau mau perkenalkan dirimu di korensip panjang-panjang bikin. Atau di luar khotbah, boleh katakan. Tapi kalau member gereja, katakanlah itu harus firman Tuhan. Itu makanya di gereja, bentuk gereja kita, khotbah adalah pinggir, member adalah pinggir. Kalau di tengah-tengah, apa itu? Hanya salib, supaya konsentrasi kepada salib. Itu saya datang. Kepada yang muda-muda, mereka katakan, bagaimana memperkembangkan jemaat yang kecil menjadi jemaat besar. Itu pemikiran saya. Waktu saya pendeta di 6 bulan, saya berkhotbah sampai 7 kali bisa 1 minggu. Masuk kepada KMK, khotbah, kebaktian mahasiswa Kristen USU. Semua orang-orang USU mencari saya untuk mengkhotbah itu. Cari, gimana kita cari? Cari, pikirkan mencari orang. Jangan hanya mencari yang di situ. Kalau itu misalnya ada 30 penerjemah, yang 30 itu sudah pasti. Bagaimana supaya 50? Pendeta harus bicarakan. Nah, yang terakhir, mau saya katakan, pendeta harus berani. Berani, apa itu berani? Berani menerobos hal-hal yang sulit. Saya katakan, di Bandung itu ada gereja Protestan mengirim satu bus ke satu tempat yang sulit. Bus itu dikirim dengan gratis, menjemput siapa yang mau datang ke gereja. Mau gratis, dia tak nanti pulang. Jangan katakan tidak ada uang. Uang banyak, uang gereja yang dia ada. Kalau uang di kantong jemaat, banyaknya. Bagaimana memindahkan itu? Memindahkan dari kantong jemaat ke kantong gereja. Ya, katakan program. Kalau dilihat mereka program itu bagus. Ini program mencari anggota jemaat supaya tambah banyak mengunjungi, atau anggota jemaat yang tua-tua nggak bisa lagi hadir di gereja. Kenapa nggak berani kita mengirim satu mobil menjemput mereka, ketemu misalnya 5 orang di situ. Kalau kita tahu programnya kepada kota jemaat, pasti kota jemaat mendukung. Tapi kalau program kita nggak ada, jemaat akan melempem. Kalau saya lihat, waktu Dr. Andar sebagai bishop, dan sekarang gereja muda sudah hampir pendeta sekarang dipikirkan bagaimana supaya ada mobilnya dipikirkan. Kalau dulu bagaimana kita melayani dengan penuh setia, karena
Jemaat GKP adalah jemaat yang baru, pelayanan yang baru. Yang terakhir, pelayanan Injil. Apa yang dikatakan Dr. David Bonue, GKP akan membayar hutang-hutang yang dilaksanakan oleh gereja yang ditinggalkan. Itu gereja GKP, pelayanan Injil ditinggalkan. Usahakan pelayanan Injil. Jangan katakan nggak ada uang. Bagi saya nggak masuk akal itu. Uang banyak kantong jemaat yang kosong. Usahakan cari tahu programnya, program Injil supaya pelayanan Injil kita maju. Itu ya dulu. Ini karena permintaan ada Abang Anton, Sintua Anton, Siakan yang sudah lama saya kenal. Sudah lama waktu dulu dia sudah kenal. Sekarang dia sudah Kenapa ya? Sudah mantan kuliah mahal. Dan istrinya Daruli Boru Tobing, saya panggil namanya karena bekas murid saya waktu perguruan dua. Iya. Mereka berdua datang ke rumah ini, ya itulah pesan-pesan saya. Ya. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Ya, ini kami saya pun belajar lagi dari apa yang disampaikan. Ya, kami akan menuliskan ini dan nanti akan menyampaikan ini ke pelayan-pelayan, khususnya kami-kami yang masih melayani sekarang. Puji Tuhan, sehat-sehatlah Pak Pendeta dan Inang dan semua anak-anaknya, luar biasa. Saya lihat motonya, tiada lain yang berbahagia melihat anak-anaknya di dalam Tuhan. Kalau saya foto tadi, Tuhan memberkati.